Halo, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Transformasi geometri itu adalah proses pemindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik. Nah, yang dimaksud dari perpindahan ini adalah posisi dari posisi awal. Kita misalkan dalam koordinat x, y ke posisi lainnya atau bayangannya dengan koordinat x aksen, y aksen. Nah, jika hasil dari transformasi itu kongruen atau sama persis dengan bangun yang ditransformasikan, maka jenis transformasi tersebut disebut transformasi isometri. Nah, pertemuan kali ini kita bahas tentang translasi ya, atau pergeseran. Jadi, translasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang sepanjang ruas garis berarah tertentu dengan jarak dan arah tertentu. Proses translasi ini ditandai dengan penambahan suatu vektor, yaitu translasinya AB. Nah, di sini jika A-nya positif, maka pergeserannya ke kanan sejauh A satuan, dan jika A negatif, maka pergeserannya ke kiri sejauh A satuan. Jadi A ini melambangkan pergeseran di sumbu X, sedangkan B itu melambangkan pergeseran di sumbu Y. Jadi jika B-nya positif, dia bergeser ke atas sejauh B satuan, dan jika B-nya negatif, maka bergesernya ke bawah sejauh B satuan. Yang kita bahas yaitu translasi titik dan translasi garis. Kita bahas dulu translasi titik ya. Jika titik C koordinatnya x, y itu ditranslasikan dengan vektor T, AB, maka bayangannya jadi titik asli tinggal ditambahkan dengan berapa translasinya. Contohnya, diketahui koordinat segitiga ABC dengan koordinat A-nya 1,1, B-nya 2,1, C-nya 1,3. Tentukan bayangan dari segitiga ABC apabila ditranslasikan dengan translasinya tuh 2, 3. Jadi translasinya 2, 3 berarti dia bergeser ke kanan 2 dan ke atas 3, karena 2 itu melambangkan pergeseran di sumbu X dan 3 itu melambangkan pergeseran di sumbu Y. Kita hitung satu-satu, jadi titik A itu tinggal ditambahin 1, 1 ditambahin 2, 3, hasilnya 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3, 4. Jadi koordinat titik A aksennya adalah 3,4. Titik B-nya 2,-1 ditambah dengan 2, 3, jadi 2 tambah 2, 4, min 1 tambah 3, 2. Jadi koordinat B aksennya 4,2. Titik C-nya juga sama, sehingga diperoleh titik C aksennya 3,6. Jadi koordinat bayangan segitiga itu adalah 3,4, 4,2, dan 3,6 ya. Nah, sebagai contohnya digambarnya seperti ini ya. Jadi titik A, B, C dan A aksen, B aksen, C aksen. Sekarang kita lihat di sini dulu. Jadi diketahui sebuah segitiga dengan koordinat titik A-nya 1,1, B-nya itu 2,1, dan C-nya itu 1,3. Kemudian kita translasi tadi. Translasinya itu adalah pergeserannya itu adalah 2, 3, berarti 2 ke kanan dan 3 ke atas ya. Titik A-nya berarti 2 ke kanan, 3 ke atas, akan diperoleh A aksennya yaitu 2 ke kanan dan 3 ke atas, diperoleh 3,1. Dia bergeser, lihat pergeserannya itu dari 2, lihat ya, dari 2 ini bergeser ke kanan 2 dan 3 langkah ke atas. Kemudian B-nya juga, nah B-nya juga dari titik B ke B aksen 2 ke kanan dan 3 ke atas. C-nya juga, jadi 2 ke kanan, 3 ke atas ya. Nanti diperoleh bayangan segitiganya itu adalah segitiga ABC digeser 2 langkah ke kanan, 3 ke atas, diperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinat A aksennya itu 3,4, B aksennya 4,2, dan C aksennya adalah 3,6.
Nah, seperti itu ya. Jadi di sini lihat, kalau belum jelas yang tadi, jadi dari A dulu, 2 langkah ke kanan, 3 langkah ke atas ya. Kemudian dari B-nya 2 langkah ke kanan, 3 langkah ke atas. C-nya 2 langkah ke kanan, 3 langkah ke atas. Ini karena tadi translasinya berapa? 2, 3 ya. Jadi ini pada sumbu X, yang ini pada sumbu Y. Karena semuanya positif, berarti X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Karena sumbu X positif itu ke kanan, dan sumbu Y positif itu ke atas. Kita lanjut translasi garis. Contohnya diketahui garis K yaitu 2Y sama dengan 3X ditambah 6. Tentukan bayangan garis K oleh translasi T sama dengan 52 ya. Jadi kita harus menuliskan rumusnya seperti yang di kotak tadi. Jadi rumusnya ini kita ambil, kita tuliskan lagi di bagian sini. Selanjutnya kita ganti ya, bagian translasi AB itu diganti dengan dari soal yaitu 52. Selanjutnya kita gabungkan. Jadi kita kayak penjumlahan matriks. Jadi kita jadikan satu matriks yaitu X aksen Y aksen sama dengan X plus 5 Y plus 2. Lanjut kita ambil, nah dari sini bisa kalian lihat bahwa di sini itu kita operasikan bagian yang pertama. Jadi X aksen sama dengan X plus 5. Jadi saya tulis lagi ya. X aksen sama dengan X plus 5. Pindah ruas. Ini X aksen, ini 5-nya pindah kiri jadi min 5 sama dengan X. Atau dibalik aja jadi X sama dengan X aksen min 5. Ini yang kita dapat. Sama seperti halnya yang di bagian bawah ini. Y aksen sama dengan Y plus 2. Jadi pindah ruas, Y aksen min 2 sama dengan 2. Tinggal tukar-tukar aja, Y sama dengan Y aksen min 2. Kita dapat 2 yang akan kita substitusikan. Nih, sama aja seperti ini kan. X sama dengan X aksen min 5. Y sama dengan Y aksen min 2. Lanjut, setelah itu kita ambil dari soalnya kan persamaan garis yang diketahui kan 2Y sama dengan 3X plus 6. Jadi Y itu kita substitusikan dengan yang kita lingkari tadi. Jadinya kita ganti Y itu dengan Y plus Y aksen min 2 nih. Kemudian X nya kita ganti dengan X aksen min 5. Nah, lalu kita kalikan distributif. Y kali 2Y aksen, 2Y aksen, 2 kali min 2 min 4. 3 kali 3 X aksen hasilnya 3X aksen, 3 kali min 5 hasilnya min 15, kemudian plus 6. Kemudian tinggal kita operasikan, min 4 itu pindah ke kanan, jadinya 2Y aksen sama dengan 3X aksen min 15 plus 6 plus 4. Jadi jawabannya 2Y aksen sama dengan 3X aksen min 5. Setelah itu jawaban akhirnya kita tinggal hilangkan saja tanda aksennya. Jadilah kita temukan persamaan bayangan garis itulah 2Y sama dengan 3X min 5. Nah, begitu ya kalau menghitung, menentukan apabila persamaan garis yang kita translasikan atau kita geser. Contohnya kalau kita mau lihat di dalam gambar, kita coba pada GeoGebra-nya ya. Jadi kita gambar dulu garis dari soal 2Y sama dengan 3X plus 6. 2Y sama dengan 3X plus 6. Enter. Ini persamaan garis yang pertama. Coba kita gambar persamaan garis yang kedua, yaitu 2Y sama dengan 3X min 5. 2Y sama dengan 3X min 5. Oke.
dari sini kita lihat ya bahwa ditemukanlah, jadi terlihat bahwa di sini persamaan garisnya itu digeser, yaitu dengan translasi 5, 2, artinya 5 ke kanan dan 2 ke atas. Persamaan garisnya masih sama bentuknya, hanya posisinya yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan dari saya mengenai translasi. Dari yang kita jelaskan tadi, kira-kira apakah translasi ini termasuk ke dalam transformasi isometri? Silahkan jawab dan kirim jawaban pada saat pembelajaran ya. Saya tunggu ya, baik di line dengan mengirim dengan format seperti biasa. Oke, saya tunggu. Terima kasih.